Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Logos HKBP Limo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah pasal yang terakhir dalam kitab Wahyu. Dan ini adalah pasal penutup dari seluruh kitab kita. Dan kita tahu Wahyu ini diberikan kepada Yohanes yang juga dibuang ke Pulau Patmos karena pemberitaannya tentang firman Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang menderita pada saat itu, yang menghadapi tantangan-tantangan berat, kehilangan pekerjaan, kehilangan nyawa. Itu sering terjadi dan dialami oleh orang-orang Kristen. Akan tetapi, orang Kristen itu tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini menjawab setiap pergumulan mereka itu. Setiap pengharapan mereka itu. Dalam penglihatannya, dalam wahyunya, dikatakan dalam ayat 1 ini bahwa Allah menunjukkan kepada dia, yaitu sungai air kehidupan, menggambarkan suatu kehidupan baru. Tidak seperti kehidupan di dunia yang fana ini, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi akan ada aliran sungai kehidupan. Dan aliran sungai kehidupan ini adalah sungai yang sangat jernih. Bahkan digambarkan seperti kristal. Sesuatu yang murni. Sesuatu yang indah. Dan itu akan dimiliki oleh orang-orang Kristen. Orang-orang yang bertahan dalam iman kepada Tuhan meski rintangan, risiko, kehilangan pekerjaan, kehilangan nyawa, bahkan kehilangan segala sesuatunya di dunia ini. Tapi tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan setelah kematian itu. Ada kehidupan yang kekal yang Tuhan akan berikan lewat gambaran air kehidupan yang jernih bagaikan kristal ini. Dan dia terus mengalir. Dan muasal dari air ini berasal dari tahta Allah, tahta Yesus. Dan dialah yang memberikan kehidupan baru di balik dari kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih, ini akan terus berjalan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan ini ditunjukkan
dengan ditekankannya dalam ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Setiap saat, setiap waktu, kita akan memilikinya. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan, mengalahkan kematian itu sebagaimana Yesus mengalahkan kematian, dan kita akan dimenangkan di dalam Tuhan. Karena itu, jangan putus asa, jangan menyerah. Sekalipun tantangan kita hadapi saat ini, mungkin persoalan tidak kunjung berhenti, karena kita percaya kepada Tuhan, Allah kita yang hebat itu, Dialah kemudian yang memberikan kehidupan baru bagi kita dan memberikan harapan-harapan baru itu, sehingga keberhasilan akan kita peroleh. Apapun pergumulanmu, kamu akan dimenangkan pada hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini bagi kami. Kami tidak akan menyerah sekalipun tantangan hebat, karena pengalaman Kristen mula-mula sangat jelas menyatakan bagaimana mereka harus hidup di jalan Tuhan dan mereka akan mendapat air kehidupan, kehidupan kekal, kehidupan baru. Dan Engkau telah nyatakan itu dalam firman-Mu hari ini. Tuhan, kami adalah ahli waris dari kerajaan itu. Biarlah Tuhan menyertai kami dan sampai akhirnya kami menjadi pemenang. Tuhan, menangkan kami dalam kehidupan kami, dalam pertarungan dunia ini. Biarlah Tuhan memberkati kami selagi kami masih hidup di dunia ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau sembuhkan kami dari segala penyakit kami. Engkau temani kami dalam setiap pergumulan kami, dan kami boleh dimenangkan oleh Tuhan. Berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati anak-anak kami, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.